Pagi hari ini biar Engkau bicara dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami pada sebuah pengertian ilahi yang baru. Engkau menguatkan lagi dasar-dasar hidup kami, pilar-pilar hidup kami. Engkau memberi anugerah kepada setiap anak-anak-Mu menangkap akan hati Tuhan sendiri. Pagi ini kami percaya Roh-Mu bicara dengan kuat atas hidup kami. Dan biar semua yang dari Tuhan masuk sampai ke dasar batin yang terdalam, tumbuh, berbuah, dan mengubah hidup kami dengan total. Dan tidak ada satupun yang tidak Kau berkati pagi hari ini. Ini akan merupakan minggu yang ajaib ya Tuhan. Minggu yang luar biasa. Minggu yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Permuliakan nama-Mu lewat sabda-Mu sendiri. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian yang kuasai kami. Sehingga setiap apapun yang Tuhan katakan kami tangkap dengan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang cinta kepadanya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, minggu ini merupakan minggu yang ajaib. Hari Jumat nanti kita akan ibadah sama-sama jam 7 pagi. Kita akan ibadah untuk Jumat Agung. Saudara, kemarin malam saya baru balik dari Bangkok. Beberapa hari ada seminar dan KKR di satu gereja. Saya melihat kelaparan dan kehausan akan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu blessing yang saya bawa pulang bersama dengan saya. Kami ketemu dengan satu gereja dan gereja itu sedang melayani satu perempuan dan orang ini orang Yahudi. Dia terima Tuhan Yesus, dia dilayani, dia dimuridkan. Dan ajaib sekali bahwa di kota Bangkok itu komunitas orang Yahudi cukup besar. Di Asia Tenggara sepanjang yang saya tahu, penerbangan langsung ke Tel Aviv hanya dari Bangkok. Nah, saudara sekalian, di kota Bangkok ada sinagog. Dan mereka menjual roti khusus sebenarnya untuk perjamuan kudus. Dan roti itu adalah kosher, kosher itu halal dalam ukuran orang Yahudi, merupakan roti yang tidak beragi. Tapi kalau orang mau beli roti, tidak semua orang diizinkan. Hanya orang Yahudi, hanya orang yang berbahasa Ibrani, yang boleh beli roti itu. Dan saya bersyukur kita mendapatkan roti kosher semacam ini. Saya pikir ada gambarnya. Nah, ini buatan Yerusalem, diimpor dari Israel oleh sinagog yang di Bangkok, dan kemudian kita bisa diberi roti seperti ini. Jumat Agung ini kita akan perjamuan kudus dengan roti yang tidak beragi dari Israel. Oh, ini lebih hebat Pak dari roti kita biasa, tidak juga. Karena itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Tapi menurut saya ini merupakan blessing yang ajaib. Sebab tidak semua orang bisa mendapatkannya. Pada waktu kita mau ambil dalam jumlah cukup besar, mereka bertanya apakah mereka punya persediaan. Dan ajaibnya adalah dalam rangka mempersiapkan Paskah, mereka lagi import banyak sekali. Karena mereka yakin akan dipakai lebih banyak lagi karena Paskah. Dan kita bersyukur kita dapat sekian puluh box. Dan tentu tidak setiap orang makan sekian. Percayalah Anda akan mabok juga nih. Kita akan potong kecil-kecil, kita akan bagi, dan mari kita percaya ada blessing Tuhan yang luar biasa. Daripada Anda jauh-jauh ke Israel dan cari roti ini dan juga tidak bisa mendapatkan karena harus orang Yahudi yang beli, ini ada Yahudi yang terima Yesus dan belikan buat kita. Amen. So Jumat jam 7 pagi ibadah Jumat Agung. Tapi besok malam 6:30 saya minta semua Anda bisa hadir.
Nah, saya mau jelaskan akan sesuatu pada hari ini, dan ini berkaitan dengan apa yang besok dalam anugerah Tuhan akan kita lakukan. Saudara, saya ingin ajak Anda belajar tentang sebuah perjanjian yang saya beri nama perjanjian kesulungan sebenarnya. Nah, tahukah Anda bahwa semua saudara dalam anugerah Tuhan sebetulnya bisa terima akan blessing atau perjanjian kesulungan yang luar biasa. Saya mau ajak pada pagi hari ini kita belajar banyak ayat. Dengan demikian Anda bisa nangkap betul, dan besok akan saya nanti jelaskan apa yang akan kita lakukan setelah kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita bersyukur pemilu sudah selesai, semuanya berjalan dengan oke, tapi sekarang kita masuk tahap yang lebih genting lagi, yaitu pemilihan presiden. Dan ini harus dikawal sampai semuanya tuntas, demi supaya bangsa ini tidak hancur. Kita tidak sedang berpolitik, kita sedang menjaga dengan alam roh, dengan kekuatan rohani kita, supaya Tuhan terus akan bawa bangsa ini pada apa yang Dia mau, dan tidak diselewengkan oleh apa yang setan kehendaki. Karena itulah besok kita akan kumpul 6:30 malam, sekaligus kita akan mulai pembukaan Impact pada tahun ini. Kita bersyukur beberapa teman dari berbagai negara dan kota sudah hadir, tapi juga saya mau berkata besok setelah kita selesaikan bagian kita, selesaikan tanggung jawab kita, dan kita doa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berbuat sesuatu. Dan kalau Anda perhatikan tanggal 15 yaitu lusa, itu blood moon. Dan berkaitan dengan itu saya berharap semua besok hadir 6:30 kita berdoa. Ingat, kalau kita berdoa, sesuatu akan terjadi. Kalau Anda biarkan setan merajalela, itu akan merusak banyak hal. Nah, sekarang saudara sekalian, saya mau ajak kita mulai belajar. Mari kita lihat seperti apa sih hebatnya kalau orang punya namanya perjanjian kesulungan dalam hidupnya. Saya berdiskusi ini dengan Brother John Evans ini. Pada waktu saya antar dia kembali, saya antar dia sampai ke Jakarta. Karena saya ada acara berikutnya ke Makassar pagi-pagi, saya temani dia naik pesawat ke Jakarta, saya ngobrol dengan beliau sampai di lounge sebelum kemudian beliau masuk ke gate-nya dan kemudian boarding. Pembicaraannya adalah mengapa ketika Kain membunuh Habel, ternyata Kain tidak ganti dibunuh. Padahal sebetulnya hukumnya mata ganti mata dan nyawa ganti nyawa. Apa yang sebetulnya diterima oleh Kain dari Tuhan, sehingga dia tidak langsung dibunuh, walaupun dia bersalah dan dia membunuh akan Habel. Ini tidak berarti Anda bisa berbuat semau saudara, dan engkau lepas dari hukuman, tidak. Tapi berkaitan dengan apa yang setan rencanakan, saya percaya gereja Tuhan perlu mendapatkan ini supaya kita dilindungi dari yang jahat. Di mana rahasianya? Coba Anda lihat Kejadian pasal yang keempat. Lihat pada ayat 13, 14, dan 15. Kejadian pasal yang keempat, ayat 13 mulai. Firman berkata begini. Ini setelah Kain membunuh Habel ya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kain sadar bahwa sebenarnya kalau dia itu lari tersembunyi dari hadapan Tuhan, dia jadi seorang pelarian dan dia seorang pengembara, tentu akan dibunuh. Karena dia sadar, dia membunuh, karena itu hukumannya adalah dia harus dibunuh. Mengapa dibunuh? Karena dia dihalau dari hadapan Tuhan. 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian perhatikan,
Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Yang memproteksi Kain adalah oleh karena tanda yang Tuhan berikan kepadanya. Dan mengapa dia lakukan itu? Sebab dia anak sulung. Sebab di dalam dirinya ada proteksi perjanjian kesulungan. Ingat, dia berkata, aku akan dibuang dari hadapanmu, dan karena aku tidak dari hadapanmu lagi, maka aku pasti akan dibunuh. Tapi Tuhan berkata, tidak. Tuhan berkata, engkau tidak akan dibunuh. Lalu Tuhan memberi tanda kepada Kain. Orang kedua sebenarnya, yang melakukan kesalahan tapi di dunia ini dia terbebas dari hukuman. Orang itu namanya adalah Harun, imam besar. Suatu hari kalau Anda perhatikan hidupnya Harun ini, beberapa kali dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal sekali. Pertama ketika dia berontak kepada Musa, dia dan Miriam marah kepada Musa gara-gara Musa kawin dengan perempuan Kusi. Mereka berkata, Musa, apa hanya dengan lewat kamu saja Tuhan bicara? Apa lu pikir kamu paling rohani? Tuhan juga bicara lewat kami. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, engkau berani mengatai hambaku Musa. Ketika Tuhan pergi, Miriam kena kusta, putih semua badannya. Tapi Harun tidak. Orang Israel harus menunggu sampai Miriam tahir, baru kemudian berangkat lagi. Tapi kalau Anda perhatikan, Harun tidak kena kusta. Yang kedua, ketika Musa naik ke gunung Tuhan, orang Israel mendesak Harun mengizinkan mereka membuat akan anak lembu dari emas. Dan mereka menyembahnya. Tuhan begitu marah, dia membunuh semua orang yang menyembah anak lembu emas. Tapi Harun tidak tersentuh. Why? Sebab pakaian yang dia pakai adalah pakaian imam besar. Itu gambaran daripada Kristus. Dan Anda ngerti setelah Tuhan berkata, oke, Harun sudah selesai, ganti dengan anaknya. Alkitab berkata, di gunung itu Musa melepaskan jubah Harun. Begitu dilepas, langsung mati. Ada dalam kehidupan kita ini hal-hal yang Tuhan taruh, dan ternyata itu sebuah perjanjian yang memproteksi kehidupan kita. Siapa yang ingin hidup Anda menikmati proteksi dari Tuhan? Oke. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Ini sesuatu yang menurut saya menarik sekali. Coba lihat Yehezkiel pasal yang ke-9. Yehezkiel pasal yang ke-9. Lihat pada ayat yang keempat, Yehezkiel pasal 9, lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Sebetulnya artinya begini, dan berikanlah tanda. Dan kata tanda itu dalam bahasa Ibrani digunakan kata tau, T-A-U, T. Jadi dalam bahasa Indonesia disingkat aja, beri tanda T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berkata, berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati.
Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku dan seterusnya. Jadi kalau ada orang diberi tanda oleh Tuhan, ketika apapun terjadi, Tuhan berkata, jangan disentuh, jangan disinggung, jangan diapa-apakan. Oleh karena proteksi Tuhan yang luar biasa. Yang bersyukur katakan amin. Lalu kalau Anda perhatikan ketika saya dengan Brother John siaran di radio, pertanyaan yang kemudian saya ajukan ke dia, satu di antaranya adalah saya bertanya begini. Bagaimana dengan chips yang lagi diributkan di seluruh dunia, lagi heboh, dan bagaimana dengan tanda 666? Dan jawabannya menurut saya itu yang Tuhan bicara ke kita. Banyak orang bingung, terus ngapain ya? Sebagian beli tanah di puncak gunung Merapi. Ya toh, saya berkebun di sana, beternak sendiri. Sebagian lagi mungkin cari tempat di kutub utara sana. Sebagian lagi mungkin cari di hutan mana, ngapling sendiri di tengah-tengah hutan. Dan berkata dengan ini aku tidak akan kesentuh antikris dan sebagainya. Tapi beliau memberikan jawaban yang menurut saya bagus sekali. Dia bilang, saya nggak terlalu mendalami si soal chip dan 666 itu. Tapi dia berkata begini, kalau kita sudah punya tanda dari Tuhan, tidaklah usah khawatir dengan tanda yang dari setan. Di mana Pak ayatnya? Ayo kita lihat, sebelum kita nanti belajar lebih jauh. Wahyu, pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7, lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Lihat, saya ulang lagi, Alkitab berkata, janganlah, kata malaikat itu, merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekarang lihat juga di kitab Wahyu yang sama. Kitab Wahyu, lihat pada pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dari zaman Kain sampai kemudian Harun, dalam kitab Yehezkiel, sampai pada akhir zaman. Karena kalau Anda tanya 666 di mana Pak, itu baru di pasal 13 dari Wahyu. Tapi ada 2 pasal di Wahyu sebelum Alkitab bicara 666, ada tanda pada dahi hamba-hamba Allah. Saya mau tanya, siapa yang merasa dirinya adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Saudara, ini yang harus diperhatikan. Perlu sebuah meterai di dahi kita oleh Tuhan.
Dan ternyata kalau Anda telusuri dari sejak awal dari mana sebetulnya tanda pada badan diberikan oleh Tuhan, sebenarnya itu muncul oleh karena dimulai dari Kain. Dan tanda yang Tuhan berikan kepada Kain itu sebuah tanda proteksi yang luar biasa. Saudara, saya minggu lalu pernah cerita dengan saudara kan, ada orang yang diberi mimpi berkali-kali apa yang bakal terjadi pada bangsa ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berdoa. Besok, pada ibadah besok waktu kita berdoa, kalau Tuhan izinkan, saya mau tunjukkan orang ini diberi Tuhan mimpi, dilihatin petanya. Daerah mana yang akan kena, dan itu kena seperti apa. Saya nggak berkata bahwa ini merupakan pedoman, tapi itu yang harus kita perangi. Apa yang Tuhan tunjukkan itu belum final, tapi kita bisa mengubah dan kita harus mengubahnya. Kalau Tuhan membukakan rahasia seperti itu, seperti Tuhan ngomong ke Sodom, aku akan ke Sodom, lihat apa yang terjadi, aku akan menghukum kota itu. Kalau Tuhan bicara seperti itu, saudara, itu artinya dia mau berkata, nak, kamu punya hak untuk menawar dan engkau punya hak untuk mencoba mengubahnya. Dan kalau Tuhan berkata iya, akan berubah dengan luar biasa. Saya masih berdoa apakah Tuhan mengizinkan, tidak. Kalau dia izinkan, saya buka di sini dengan saudara, karena saya punya datanya. Itu ya, gunung seperti apa, yang kena bagian mana, titiknya di mana. Dan kalau Tuhan izinkan dibuka, besok kita akan untuk tujuan satu. Kita mau batalkan, kita mau perangi, kita mau berkata, Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Itu akan muncul kelihatan semua, saudara. Jawa Tengah itu akan mengalami seperti apa, ini seperti apa. Ada polanya, aneh sekali. Bukan untuk membuat Anda ketakutan, tapi kita harus mengubahnya. Siapa yang sungguh-sungguh cinta bangsa ini dan melihat Indonesia diselamatkan, besok 6:30, kerjakan bagian kita. Lalu kemudian begitu kita selesai, saya mau kita, karena besok tidak ada persembahan, akan lebih cepat. Besok kalau Anda datang, Anda selesai ibadah, Anda akan didoakan satu persatu. Kita mau minta ke Tuhan memberikan tanda secara profetis. Dan tanda ini akan otomatis jadi kalau Anda nanti ngerti apa yang harus engkau kerjakan untuk mengaktifkan tanda ini. Karena ini tidak bisa, sembarang orang bisa terima. Dia tidak mengaktifkan tanda ini, tidak akan ada gunanya banyak. So besok saya berharap Anda serius, siapkan hati sungguh-sungguh. Kalau Anda mau puasa, besok puasa. Karena saya percaya ini penting buat bangsa kita. Amen, saudara. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kesulungan itu sebetulnya seperti apa? Itu kan bukannya hak daripada orang-orang yang merupakan anak sulung pertama dalam keluarga. Enggak juga. Di Alkitab berkali-kali hak kesulungan itu geser loh. Baca di Alkitab. Secara daging seharusnya Ismail. Tapi kenyataannya Ishak yang terima hak kesulungan. Iya kan? Kalau Anda baca secara daging, Ruben harusnya yang terima. Tidak juga, geser ke yang lain, ke Yusuf. Harusnya bukan Yakub tapi Esau. Tapi Esau kehilangan hak kesulungan. Di Alkitab ada banyak orang yang kehilangan akan hak kesulungannya. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan hak kesulungan dari Tuhan, sekalipun dia bukan anak pertama yang sulung dalam keluarganya. Nah, ada satu cerita yang Tuhan taruh di hati, dan ini yang dia berkata, ini rahasia. Kalau besok Anda dengan profetis didoakan diberi tanda, tapi kalau engkau tidak mengerjakan bagianmu ini, gak guna. Karena Anda bisa bawa ribuan orang untuk diberi tanda, tapi kalau tidak memberikan akan sebuah respon seperti yang Tuhan mau, tanda itu tidak akan berfungsi. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat. Yang pertama saya harap Anda paham, namanya perjanjian kesulungan itu akan memberikan kepada kita sebuah proteksi yang luar biasa. Siapa yang ingin Anda semua terima tanda dari Tuhan? Tapi yang kedua, ini ada tanggung jawabnya, ada tugas yang harus Anda selesaikan. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal yang ke-49. Ini saat-saat terakhir sebelum Yakub mati atau Israel mati. Kalau Anda perhatikan Kejadian 49,
lihat pada ayat yang ke-26. Ini berkat yang diucapkan Yakub kepada Yusuf. Dengan demikian dia mau berkata, hak kesulungan Ruben hilang dan diberikan sebagai gantinya kepada Yusuf. Coba saya bacakan buat Anda. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dikatakan semuanya itu, semua apanya? Berkat. Berkat yang dari Yakub semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dengan pernyataan ini dia berkata, nak, yang aku terima dari ayahku, berkat kesulungan jatuh ke kamu, aku berikan kepadamu. Sehingga kalau Anda membaca ayat ini jelas, tidak usah diragukan, kesulungannya sebetulnya ada pada Yusuf. Tetapi saudara, orang bertanya pula, mengapa Yesus tidak lahir dari keturunan Yusuf? Mengapa Yesus lahir dari keturunan Yehuda? Lihat lagi Kejadian pasal yang ke-49 lagi. Kejadian 49, sekarang perhatikan pada ayat yang ke-8. Ini ketika Yakub memberkati Yehuda. Ingat, ini terjadi sebelum kematiannya. Dia berkata begini, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Lalu perhatikan kalimat berikut ini. Dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saya mau ulang kata terakhir, dia berkata, dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Kalau Anda adalah orang yang suka membaca Alkitab, Anda tahu, sebetulnya perkataan anak-anak ayahmu atau saudara-saudaramu sujud kepadamu itu mimpinya siapa? Yusuf. Ngerti saudara? Yusuf dari awal mimpi, matahari, bulan, bintang-bintang sujud kepadanya. Berkas-berkas saudara-saudaranya sujud kepadanya. Itu awal mimpinya dia. Dan dari mimpi itu akhirnya dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi sebelum Yakub mati, hak kesulungan memang diberikan ke Yusuf. Tapi seperti nyabang dua. Ada satu anak yang dia katakan, anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Dengan kata lain, Yakub berkata, hak kesulungan bisa aku berikan ke Yusuf memang. Tapi dari sisi hati Tuhan, dia mengerti apa yang dia mau. Dia ucapkan yang spesial buat Yehuda. Jadi nyabang dua. Yang satu karena warisan. Diucapkan oleh Yakub, warisan. Tapi ada cara lain untuk Anda mendapatkan jatah perjanjian kesulungan. Lewat cara Yehuda. Sekarang pertanyaannya, dari mana Yehuda mendapatkan itu? Kalau yang warisan diberikan kepada Yusuf, tapi ada peluang buat orang yang tidak terima warisan. Dan peluang itu diberikan kepada Yehuda. Apa yang dia buat sebenarnya? Saya mau cerita, dan saya harap Anda ikuti step by step. Nanti Anda akan tahu. Sebetulnya dari kesimpulan yang nanti kita pelajari, saya belajar satu kata, yaitu kata tanggung jawab. Kesulungan itu, dan bahkan tanda yang besok akan Tuhan beri, hanya diaktifkan kalau Anda mengerjakan bagianmu. Apa itu? Tanggung jawab. Sekarang mari kita lihat tanggung jawabnya seperti apa, Pak.
Lihat Kejadian, kita akan baca banyak ayat pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian 37. Pada waktu itu mereka menangkap Yusuf. Semua kakaknya menangkap Yusuf akan membunuh dia. Tapi lihat, Yehuda berkata begini. Kejadian 37 ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Hari itu mereka begitu marah dengan Yusuf. Mimpinya seperti merendahkan mereka. Cinta bapaknya seperti mengabaikan mereka. Dan mereka berkata, kita bunuh aja. Kita lihat seperti apa jadinya mimpinya itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu mereka sepakat akan bunuh dia, ditangkap nih Yusuf. Dimasukkan ke sumur kering. Yehuda berkata begini, apa untungnya kita bunuh dia? Darah daging kita sendiri, kita jual saja. Hari itu ada yang mengusik hatinya. Yang lain berkata bunuh. Yehuda bukan anak sulung, dia anak keempat. Dia berdiri, dia berkata, jangan bunuh. Ada sesuatu yang ngusik hatinya. Menurut saya dia sadar anak ini. Ini enggak benar nih. Ini tidak benar. Apa salahnya Yusuf? Ini enggak benar. Jangan dibunuh, jual aja. Hari itu dia muncul sebagai pemimpin. Dan Alkitab berkata, saudara-saudaranya mendengarkan dia. Dia muncul dan dia tunjukkan namanya apa? Tanggung jawab. Anda sudah mendengar banyak mimpi, penglihatan, nubuatan, pernyataan, perkiraan. Saya ketemu dengan makin banyak orang. Semua berkata, bahaya ini di depan. Bisa ada pertumpahan darah. Kalau Anda tanggung jawab, kita mencegah, berkata, jangan. Dengan apa Pak? Dengan kampanye? Tidak. Anda sudah tebarkan kebaikan. Kita berdiri lagi buat bangsa. Kita perintahkan stop roh maut. Tidak boleh jamah bangsa ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maukah Anda berdiri seperti Yehuda? Berkata, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Itu butuh yang namanya tanggung jawab. Kemudian nama Yehuda ini muncul lagi secara aneh sekali. Dia muncul lagi, lihat Kejadian sekarang. Pada pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Kejadian pasal 38, lihat ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Saudara sekalian, saya percaya ini yang terjadi. Sejak Yusuf dijual, Yehuda ini terganggu hatinya. Dia merasa aku tinggal dengan kumpulan keluarga yang seperti penjahat semua. Saya percaya dia cinta adiknya ini. Dan dia tahu adiknya tidak bersalah. Dan setiap kumpul dengan semua yang lain dia merasa ini masalah ini. Maaf nih kasarnya ini. Dia berkata ini saudaraku ini bajingan semua ini. Membiarkan bapaknya nangis meratap, ketawa-ketawa. Nikmati duit yang dari hasil menjual adiknya. Dia nggak tahan. Dan dia tinggalkan mereka. Dia pergi
numpang pada seorang yang berasal dari Adulam. Menarik sekali, kata Adulam artinya justice of the people. Dia seperti berkata, aku sedang berdoa mencari keadilan ini. Aku sudah berlaku tidak adil. Menjual orang adikku yang tidak bersalah. Memang aku selamatkan dia dari kematian, tapi ini tidak adil. Dia pergi tinggalkan keluarganya. Dia ketemu seorang dari Adulam, kan kata Adulam artinya justice of the people. Bangsa ini butuh justice of the people. Selama ini para pemimpin seringkali mengorbankan rakyat untuk kepentingannya. Tidak ada justice, tidak ada keadilan bagi manusia. Hati orang yang tanggung jawab ini terusik. Saudara, mungkin Anda berkata, Pak, kita ini paling aneh. Orang lain tidak mendoakan bangsa tidak apa. Tapi saya mau berkata buat saudara, tanggung jawab nih. Kita harus tanggung jawab. Tuhan banyak bicara kepada kita. Artinya kita harus tanggung jawab. Amen, saudara. Saya berharap Anda nangkap ini. Engkau biarkan ini berlangsung, semua drama di bangsa ini engkau biarkan berlangsung. Tidak tanggung jawab. Engkau biarkan rakyat menderita. Saya ketemu satu orang, dia berkata, Pak, mungkin satu generasi harus habis, Pak, lewat konflik. Saya bilang ngawur. Siapa yang habis? Rakyat, tahu nggak? Orang yang punya duit, orang yang punya pangkat, langsung dijemput helikopter, cabut pergi dari Indonesia. Ya nggak punya apa-apa, lu mau korbankan. Saya bilang, tahun 98 reformasi, ganti presiden. Orang bilang harus ganti kepalanya, semuanya beres. Nggak beres kok. Masa kita bermimpi masih lagi terjadi begitu? Orang dikorbankan lagi? No. Tidak berarti kita berpolitik. Tanggung jawab kita. Kalau Anda mau terima tanda dari Tuhan, tanggung jawab. Yehuda nggak tahan. Dan orang yang dari Adulam namanya Hira. Kata Hira artinya a noble family. Keluarga yang terhormat, keluarga bangsawan. Dia berkata seharusnya keluarga Israel itu noble. Bukan saling jual keluarga begini, bukan saling bunuh begini. Itu jeritan hatinya. Saya mau lompati beberapa cerita tentang Yehuda. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Pada waktu itu, sudah mulai kelaparan yang terjadi. Dan akhirnya mereka harus pergi mencari gandum ke tanah Mesir. Mereka bertemu dengan Yusuf. Dan kemudian ketika ditanya macam-macam oleh Yusuf, karena Yusuf tahu ini adalah kakak-kakaknya. Mereka tidak mengenali Yusuf sama sekali. Coba kita baca ayatnya, saudara, supaya Anda bisa mengerti dan nangkap dengan baik. Kejadian pasal 42. Sebelum saya bacakan ayatnya, pada waktu mereka sampai di Mesir, Yusuf berkata, kamu masih punya saudara tidak? Akhirnya mereka mengaku kami masih punya adik namanya Benyamin. Yusuf berkata begini, boleh? Aku beri gandum sekarang. Tapi kalau kamu mau datang lagi kelak, kamu harus bawa adikmu yang paling kecil. Kalau kamu tidak bawa adikmu yang paling kecil, kamu tidak akan aku beri gandum. Mereka datang ke ayahnya ketika gandum mulai habis, mereka berkata, kita harus beli lagi gandum di Mesir. Tapi mereka berkata, ayah izinkan kami bawa Benyamin. Bapaknya berkata tidak, Yusuf sudah mati. Apa engkau ingin melihat aku mati lagi dengan kehilangan anakku ini?
Ruben yang paling gede, saudara, ngomong seperti ini. Coba perhatikan. Kejadian pasal yang ke-42. Lihat ayat 37 dan 38. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, tetapi jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Ruben yang minta, Bapak, gantinya adalah anakku, boleh kau bunuh. Serahkan kepadaku adikku itu, nanti aku kembalikan. 38. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ruben sudah pernah minta, bapaknya berkata tidak. Tapi kemudian di pasal berikutnya, kondisinya makin parah, keadaan makin berat, mereka makin kelaparan. Lalu kemudian Yehuda ngomong kepada bapaknya. Dia jelaskan kondisinya, dia berkata, pemimpin Mesir minta adik kita ikut dengan kita. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat 9, Yehuda berkata, akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Kalau Anda baca, akhirnya Yakub ACC. Dengan Ruben, dia tidak bisa percaya. Ruben ini nakal, dia pernah tidur dengan gundik ayahnya. Buat Yakub dia berkata, kamu tidak bisa dipercayai. Tapi ketika Yehuda yang bicara, Yakub berkata, oke, kalau engkau yang tanggung jawab, aku sedia. Hari ini saudara, butuh anak-anak Tuhan yang tahu artinya tanggung jawab. Saya harap semua kita ikut bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan melakukan bagian kita atas bangsa ini. Saya tidak akan pernah bosan untuk teriakan ini kepada saudara. Saudara, Anda mau tahu penderitaan seperti apa? Lihat negara Suriah hari ini. Perang tidak ada habisnya. Jutaan warganya ngungsi di tempat lain. Hidup dengan tenda-tenda seperti itu. Rumah mereka habis. Anda membangun rumah dari generasi ke generasi. Anda membangun bangsa, membangun kota ini, membangun kota demi kota, butuh waktu ratusan tahun. Cukup perang satu malam, saudara. Habis semua. Yang ada cuma air mata dan mata kosong. Indonesia tidak punya tanah luas. Kalau Anda keluar dari Jawa, artinya nyemplung ke laut, tahu nggak saudara? Mau ngungsi di mana? Saya bilang kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh doa buat bangsa ini, satu hari Tuhan akan tanya tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Saya tidak ingin menikmati dan membiarkan keluarga kita hancur karena perang. Dan melihat akan bom jatuh, granat jatuh di mana-mana. Tahun lalu Tuhan suruh saya ke Ukraina. Tuhan bilang ingatkan mereka. Saya nggak tahu seberapa mereka aware. Hari itu semuanya baik-baik saja. Mereka hanya merasa kok kita makin hari digiring makin dekat dengan Rusia ya. Mereka tidak pernah menduga akan terjadi seperti pada hari ini. Tapi saya berkata Tuhan, aku sudah sampai ke negara itu. Aku sudah sampaikan ke mereka. Aku sudah ajari mereka peperangan rohani. Apakah mereka melakukan atau tidak? Aku sudah kerjakan bagianku dan tanggung jawabku.
Kemarin Tuhan saya kirim saya ke Bangkok. Saya ngomong yang sama dengan mereka. Sudah hampir perang saudara ini. Kaos kuning dengan kaos merah. Granat dilemparkan. Saya pernah lihat seorang bapak. Anaknya itu hanya jalan, masih remaja kecil-kecil. Kena granat, bom, mati dua-dua di depan bapaknya. Dia nangis, dia berkata, hentikan kekerasan. Jangan ada korban lagi, tidak ada orang mau dengar. Kemarin saya ngomong kepada gereja di Thailand, ini negaramu. Kamu pengen lihat seperti Suriah, seperti Libya, seperti Republik di Afrika, yang bom-boman, bunuh-bunuhan. Anda mau lihat seperti itu, biarkan lewat. Kerja seperti biasa, nggak ada apa-apa. Tapi satu hari kalau itu semua terjadi, Tuhan berkata, aku minta pertanggungjawaban. Sebagai hamba Tuhan, saya kerjakan bagian saya. Saya harap Anda serius sembahyang buat bangsa. Serius tabur kebaikan. Ingat cawan doa harus penuh. Ingat harus deklarasi. Ingat cawan kebaikan taburi. Terima kasih untuk banyak Anda yang sudah memberikan sarung. Sudah beberapa ribu kami terima. Thank you. Teman-teman Jakarta memberi juga banyak sekali. Saya mau berkata buat saudara, terima kasih banyak. Ayo kerjakan bagian Anda, tiap MK lakukan bagianmu. Cover kota kita masing-masing dengan kebaikan Tuhan. Ada Ruben-Ruben yang mau, tapi Tuhan tidak berkata ya, sebab tidak dapat dipercaya. Kalau Tuhan nyatakan ke kita, itu artinya kita dapat dipercaya. Alkitab berkata Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan dulu kepada hamba-hambanya, para nabi. Panggilan kenabian kita membuat Tuhan berkata, nak, aku cerita ke kamu apa yang bakal terjadi yang iblis rencanakan. Kalau engkau tidak bertindak, akan terjadi. Tapi kalau kita bertindak, saya percaya Tuhan akan luputkan bangsa ini. Dan kita akan naik dan tidak akan pernah turun lagi. Dan Indonesia akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ada terlalu banyak alasan buat setan ingin hancurkan bangsa ini. Saya makin hari makin berasa kuat sense of urgency-nya untuk bicara kepada saudara. Besok kalau Tuhan izinkan saya tunjukkan kepada Anda peta bencananya. Luar biasa, ngeri sekali. Ngeri sekali. Kemarin saya nggak tahu banyak orang tiba-tiba seperti bernubuat. Tapi setiap kali saya bisa saya ingatkan. Kemarin saya lihat PP teman saya. Gambarnya sih 2 tokoh nasional. Tapi gambarnya Anda tahu. Monas hampir tenggelam, ada banjir besar. Saya bilang, apa kamu bernubuat Jakarta kiamat? Saya lihat badai di gambar tuh ngeri sekali. Di badai seperti tsunami. Dan Monas tinggal ujungnya. Dan itu mengerikan. Gambarnya 2 tokoh kelihatannya pahlawan gede. Saya bilang, kamu boleh kampanye ya, tapi jangan bernubuat bahwa Jakarta kiamat. Karena kalau kamu tinggal di Jakarta, siapa yang proteksi kamu? Terus langsung ganti gambarnya. Ganti gambar saya lagi khotbah di sini. Nah itu lebih bagus saya bilang. Saudara, saya bilang ini hari-hari serius. Dan Tuhan cari anak-anak Tuhan yang tanggung jawab. Amen, saudara. Yehuda diberi kesempatan. Tapi Yusuf memang mengerjain mereka kok. Waktu itu kemudian diberi gandum lagi, tapi pada gandumnya miliknya si Benyamin diberi pialanya Yusuf. Dan ketika dikejar, tentara Yusuf berkata, kamu mencuri, bongkar semua. Dan kedapatan memang, di karung gandum miliknya Benyamin ada pialanya Yusuf. Dan tentaranya berkata, Benyamin harus tinggal ditahan. Ruben tidak bicara apa-apa. Yang berdiri ngomong siapa? Yehuda. Coba kita lihat bagaimana dia bicara. Lihat pada Kejadian pasal yang ke-43 sekarang. Maaf, 44. Lihat ayat 12. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin.
Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apa yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berbicara, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Kalau Anda baca itu ya, Ruben diam saja. Ruben yang pertama berkata, aku yang bawa. Kalau sampai gak kembali, bunuh 2 anakku. Begitu ada peristiwa seperti ini, Ruben kedapatan tidak bertanggung jawab. Ketika nyawa adiknya terancam, ketika nyawa bapaknya terancam, Ruben diam saja. Di situ jelas seperti yang Yakub katakan, tidak. Aku tidak akan pernah izinkan engkau bawa anakku yang bungsu. Dan dipercayakan kepada Yehuda. Lihat ketika berhadapan dengan Yusuf, dia belum tahu itu adiknya. Yehuda tampil, Anda boleh baca cerita kisahnya, bagus sekali. Dia bela. Dia berkata, aku saja yang menggantikan. Karena aku janji kepada ayahku, dia pasti mati kalau Benyamin tidak pulang. Biar aku saja sebagai gantinya. Kalau Anda baca kisah ini, panjang sekali. Itu membuat Yusuf sadar, keluarganya sudah berubah. Dan dia buka dirinya, aku Yusuf. Hari itu keadaan berbalik. Sebab ada satu orang yang tanggung jawab. Saudara, saya tidak ingin membuat Anda hidup dalam ketakutan. Tapi justru sebaliknya. Saya ingin semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang tanggung jawab. Pada waktu engkau tanggung jawab, tiba-tiba hak kesulungan jadi hak saudara. Tanda yang besok Tuhan akan beri, akan aktif dalam hidup. Engkau akan lihat proteksi Tuhan, akan ajaib dalam kehidupan saudara. Saya tidak sedang hanya berkhotbah pagi ini, tapi saya ingin membangun sebuah pasukan Tuhan yang tanggung jawab. Sembayang buat bangsa. Amen, saudara. Kalau Anda baca koran, suka baca koran tiap pagi, Anda dengar banyak berita, tumpangi tangan. Hanya terjadi yang Yesus kehendaki. Tidak boleh di luar kehendak Tuhan yang sempurna. Kita harus jadi bangsa, umat Tuhan yang tanggung jawab. Saudara tahu yang menarik? Akhirnya Yusuf suruh mereka semua pulang. Dan Yusuf kirim kereta untuk menjemput bapaknya. Apakah Yakub langsung pergi? Tidak. Ada satu tugas lagi yang Yehuda harus lakukan. Sekarang mari kita lihat Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-46. Ayat yang ke-28. Pada waktu itu Yusuf membawakan kereta kemegahan yang luar biasa untuk menjemput ayahnya.
Tapi Kejadian 46:28 mengatakan Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Kalau Anda perhatikan, Yehuda berjalan lebih dahulu. Apa ini? Kepercayaan. Kenapa? Tanggung jawab. Engkau lihat kota, Anda lihat bangsa. Lihat semua yang terjadi. Kalau tidak ada yang tanggung jawab di hadapan Tuhan, habis. Habis. Pak, tapi Abraham gagal, Pak, menyelamatkan Sodom. Oke. Tapi Lot selamat. Kalau orang itu tanggung jawab, saudara, tidak mungkin Tuhan tidak memproteksi Anda spesial. Tidak mungkin. Karena itu besok, saya berdoa Anda siapkan hati. Saya sungguh-sungguh berdoa. Tuhan beri tanda di dahi, saudara. Tidak usah khawatir dengan semua tanda yang lain. Ada proteksi Tuhan yang ajaib. Amen. Kemanapun kau pergi, Tuhan akan menyertai, melindungi engkau. Menjauhkan dari semua bencana dan malapetaka. Menjauhkan dari semua yang jahat. Tapi tanda ini hanya aktif kalau kita pegang satu hal, tanggung jawab. Kesulungan bukan sekedar untuk gagah karena kita punya hak itu. Bukan sekedar karena blessing kita besar. Tapi itu menuntut yang namanya tanggung jawab. Dan begitu Yehuda melakukan semuanya itu, Kejadian 49 mengatakan, Yakub berkata, dan anak-anak ayahmu akan sujud menyembah kepadamu. Siapa yang mau ambil bagian buat bangsa dan negara kita? Saya harap besok 6:30 malam, jangan ada orang yang miss. Kita akan lakukan dengan cepat. Ingat, tanggung jawab. Kalau Tuhan izinkan, besok saya tunjukkan sebuah peta untuk kita doakan. Dan mari lakukan bagian kita, bagian tanggung jawab kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab, saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, bahkan dunia pun tahu, kalau orang kerja dengan tanggung jawab dan tidak dengan tanggung jawab itu beda. Banyak kali orang tidak mau lagi dengan kita karena kita nggak ada tanggung jawabnya. Semua perusahaan apapun yang baik, after sale service-nya pasti baik sekali. Karena itu bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau orang sembarangan asal dia jual, dia kantongin duitnya, dia nggak peduli setelah itu. Dia tidak punya tanggung jawab. Saya berdoa Anda dan saya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mari berdiri sama-sama. Doa buat damai di Indonesia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai
satu tanggung jawab yang harus kita lakukan pagi ini. Anak-anak teman-teman yang akan UAN minggu ini, tolong maju ke depan, kita akan doakan mereka. Kita minta anak-anak kita lulus semua 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo lari ke depan, kita doakan. Yang lain kedangkan tangan, berkati mereka. Minta supaya anugerah Tuhan turun dengan luar biasa. Kita minta blessing Tuhan turun buat mereka. Kita minta supaya semua yang Tuhan tetapkan jadi buat mereka, hari depan mereka diberi kesempatan untuk kuliah yang sekolah lebih tinggi lagi, kuliah lebih baik lagi. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh shalom. Katakan shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Katakan lagi shalom. Dalam nama Yesus, Engkau yang berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat adalah yang meminta daripadaku. Minta hikmat, minta hikmat, minta hikmat. Tuhan, Hamba berdoa, berikan bahkan kejeniusan dalam anak-anak ini. Dalam nama Yesus, tolak semua kegagalan, hanya keberhasilan yang dari Tuhan yang turun dalam nama Yesus. Kau diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semua berhasil dalam anugerah-Mu. Kau diberi pendidikan yang terbaik oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan anugerah, favor Tuhan turun. Kalian akan kalahkan yang kau semua hadapi. Nilai kalian akan jadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Blessing Tuhan turun hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amen. Ya, silakan duduk kembali, Mantul. Silakan saudara duduk. Saya berikan beberapa pengumuman buat saudara. Besok hari Kamis ini akan ada outreach. Saya percaya kalau minggu lalu Bapak Petrus Agung berkhotbah tentang cawan doa, cawan deklarasi, dan cawan kebaikan. Ini saatnya buat saudara yang sudah dibagi semua dengan form yang ada untuk besok Kamis jam 6 sore kita akan ada penjangkauan jiwa. Saya percaya akan jadi sesuatu yang luar biasa. Kita percaya 1.500 anak akan dibaptis. Dan kita berdoa bersama-sama bahwa cawan kebaikan itu akan penuh, luar biasa, amin. Salah satu saudara untuk membawa cawan kebaikan itu penuh adalah salah satu menjangkau jiwa. Jadi bagi saudara nanti yang sudah dapat formnya, dapat brosurnya, dan saudara minta lebih lagi di luar-luar, di lobi-lobi nanti akan ada teman-teman yang tetap membagi. Dan bagi saudara yang berkata hari ini berkata, tapi saya nggak ada transportnya. Di sini tertulis nomor transport untuk bisa dijemput secara pribadi, secara mereka berupa massal. Dan waktu acara Valentine kemarin sekitar ada satu anak bisa bawa 400 orang.
Dan saya percaya ini akan jadi suatu blessing yang luar biasa. Anak-anak kita punya keberanian untuk membawa jiwa menjangkau mereka. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang punya anak atau Bapak Ibu punya karyawan di perusahaan dimanapun, untuk mereka berkata kamu datang acara ini atau dimanapun berada, mari kita percaya cawan kebaikan itu akan penuh dan cawan keselamatan untuk bangsa ini akan luar biasa terjadi. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu yang butuh lebih lagi, nanti di lobi akan ada teman-teman yang akan membagi. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya hari ini biar korban persembahan kami ini Tuhan, karena kami cinta dan mengasihi Engkau, bukan sedekah, tapi kami percaya adalah korban persembahan, biar itu berkenan dan naik di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa yang terbaik. Amin. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan. Indonesia ku diberkati, biar apimu menyala. Semarak indah dan rupawan, mari harmonis dalam kesatuan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap korban kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan dipecahkan di tangan Tuhan dan memberi makan buat bangsa ini dan dunia. Dan kami percaya Tuhan, api kegerakan akan menyala dari bangsa ini sampai kembali kepada Yerusalem. Bangsa ini akan ternama, bangsa ini akan diberkati, bangsa ini akan diangkat di atas segala bangsa yang di bumi. Itu adalah janji-Mu atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia diselamatkan, Indonesia dijagai dan dalam proteksi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tanggung jawab, untuk kepercayaan yang Tuhan beri untuk kami atas bangsa ini. Kami bawa korban kami naik di hadapan-Mu, naik menjadi tangga di atas, masuk ke surga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang Roh Kudus tinggal dalam hidup kami pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to bless, bless to bless.